Kayaknya baru kita berdua kan yang bikin kayak gini. Belum ada lagi kan? Apa apanya? Yang Yang ini. bikin green screen. Mm-mm. Iya, iya, iya. Nggak tahu juga sih ya bakal kayak apa ke depannya. Tapi jujurnya aku emang ngelihat dari Mas Adit loh. Oh ya? Baru kepikiran. Iya, iya. Justru dari itu. Karena muncul stand up monolog menurutku wah ini membuka banget nih. Ini adalah salah satu solusi dari halangan kita terhadap corona bangsat ini kan. Maksudnya Mm-mm. kayak oh ini benar nih, ini solusinya nih. Karena mungkin karena aku juga bukan tipe orang yang nunggu aja nih, nunggu dulu. Aku takutnya setelah lama menunggu udah hilang semangat gitu. Jadi selagi ada nemu solusinya dan lagi semangatnya ya udahlah gas gitu. Kalau aku sih bikin karena emang yang mau ku sampaikan harus didengerin sekarang waktu corona, bukan waktu coronanya udah habis gitu. Itu sih. Oh, ya 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 Karena ya. materi-materi itu Makanya relevannya pas sekarang ini, bukan nanti kalau udah selesai. Gitu. hmm, Kalau iya dirimu, iya iya iya. ayo kita ngobrolin punyamu deh. Kenapa namanya Hmm. apa mete-mete? Mete-mete. Mete-mete itu sebenarnya bahasa Padang yang artinya itu ngomel-ngomel. Oh, gitu. Terus, Ya, artinya ngomel-ngomel. mm-mm, Secara pembahasan sebenarnya itu emang seputar kekesalan soal apa yang terjadi saat ini aja di dunia perkoronaan ini gitu. Kupikir yang awalnya cuma 3 bulan doang, setelahnya kita bakal hidup normal lagi, ternyata enggak, panjang. Nah, di awal-awal corona itu udah mulai nulis nulis juga. Teman-teman juga pasti semua komik di Indonesia, enggak cuma di Indonesia, seluruh dunia kayaknya pasti bakal bahas corona ini juga gitu kan. Nulis, ekspektasi akhir lebaran selesai dan kira-kira udah bisa bawa open mic nih gitu, bakal semua orang pasti bakal bahas corona nih, seru nih stand up nih gitu. Ternyata lama, panjang banget, sebulan nunggu lagi masih lama banget. Anjing ini udah hilang semangat ininya nih, emosi marah-marah ngomel-ngomelnya nih udah bakal nggak seru lagi nih buat ngomel-ngomel nih nanti nih kalau misalnya udah normal. Karena menurutku kalau misalnya semua udah baik, semuanya udah normal, masa lalu yang udah diderita bersama itu kayak nggak kerasa ya lagi. gitu aja, iya ya gitu aja gitu, udah dibawain juga nggak tahu bakal jadi apa. Terus eh, aku awalnya juga ngekip sampai kepikiran juga bandelnya itu pengen bikin showcase gitu aja gitu Hmm. pakai penonton. Cuman saat itu memang sangat tidak mungkin untuk bikin acara dimanapun, kayaknya nggak mungkin. Jadi untuk ada penontonnya itu sangat sulit banget, Mas. Tercetus untuk bikin sesuatu, rencananya materi itu dibikin ini apa sitkom. Ah, Nah, sitkomnya arah untuk ngejual jadiin stand up digital itu nggak ada, jauh banget, belum kepikiran. Sebenarnya justru itu bakal jadi materi stand up komedi yang benar-benar stand up komedi. Setelah itu udah nggak mungkin, pengennya jadi sketsa aja nih, bikin kayak series di Instagram aja atau apa gitu. mm-mm. Muncul waktu itu Mas Adit MKM dengan Patah Harapan nggak ya? Harapan palsu, Patah Harapan. Harapan palsu. Oh, Yang Harapan kedua Palsu, harapan yang kedua palsu. Harapan Palsu. Yang Mm-mm. kedua Harapan Palsu. Nah, aku nonton, terus karena waktu itu aku masih dalam internal Comika juga kan, jadi desain Mm. grafisnya. Terus udah lihat tuh, udah nonton. Terus dari situ muncul, oh ini nih solusi untuk bikin sesuatu secara digital, tapi aku lega gitu untuk lepas unek-unek yang harus disampaikan sekarang juga gitu. Karena aku bukan orang yang tunggu aja lah, ntar kalau udah bisa baru lagi, ya udah. Tapi Walaupun kan, resikonya ya materi mm, itu sebenarnya nggak di open mic-in. nah itu punya Nah, aku juga nggak open mic kok. Tapi masalahnya itu gini nih, hmm, kalau kita ngomongin masalah monolog ya, sebenarnya yang hmm, yang rame sekarang kan ya teman-teman kayak Bintang Emon bikin DPO, terus ya, Viko bikin ya. MLD. Kenapa nggak itu dipretelin aja terus dijadiin konten Instagram atau Twitter gitu? Eh
aku tuh pengen setnya masih ngerasain stand up komedinya gitu. Maksudnya pengen ngerasain suasana. Makanya di green screen yang aku bikin green screen itu, ada ininya, ada set panggungnya, ntar ada backstage-nya, ada aku juga ngeset penontonnya juga gitu. Tapi Jadi nggak pakai gini nih, nggak pakai gini. Tidak ada begini-begini. pakai. Jadi aku sebenarnya pengen ngerasain aura stand up-nya dalam videoku itu, walaupun aku sadar itu bukan stand up. Makanya aku bilang stand up komedi sketsa, karena ini bukan pure stand up yang seperti orang tahu lah gitu. Tapi ini menjelaskan kondisi sketsa, kondisi keadaan waktu stand up gitu. Ada penonton, ntar ada ininya, ada krunya. Jadi aku bilang stand up komedi sketsa gitu. Itu tuh tercetus emang dari nonton Mas Adit yang, wah green screen nih, green screen solusinya. Langsung tuh, nggak lama. Pokoknya habis dari Mas Adit udah kirim video yang pertama, yang kontak Bari ya waktu itu ya. Nah, kontak Bari waktu itu, oh ini nih solusinya nih. Terus juga disupport sama kawan-kawan. Ya kalau kekeh mau sekarang, ya udah bikin kayak gitu aja gitu. Oke, tapi ya aku ya itu pengen ada aura stand up-nya, makanya dibikin kayak sketsa. Berarti kan aku tuh ngirim ke Comika itu bulan Juli. Dirimu mulai produksinya kapan? Juli akhir sebelum Agustus September, Juli akhir itu aku udah produksi itu. Udah bikin storyboardnya, udah apa? Mikirin teknisnya ini mau diapain, ini gimana tag-nya, gimana. Pokoknya secara teknik itu aku kelarin di Agustus. Agustus itu udah syuting. Agustus syuting, terus Agustus akhir sampai awal September itu ngedit. Full ngedit, karena kan green screen, tahu dong Mas Adit pasti udah sudah tidak mau mengingat-ingat lagi. Iya. Kadang tiba-tiba laptopku jam sendiri. Iya, tiba-tiba ini apa, ada suara yang hilang harus ditinggiin lagi, yang kayak gitu tuh. Makanya aku spare waktu berapa ya? Sebulan, hampir sebulan itu untuk ngedit aja. Berarti istilahnya kondisi yang di dalam materimu itu masih kondisi-kondisi Agustus ya? Kondisi Agustus awal ya? Juni ini, Maret sampai Juni. Aku tulis di situ Maret Juni. Oh, oke. Maret, April, Mei, Juni. Nah, kondisi itu ditulis di situ, kondisi ini. Jadi setelah itu, kalau misalnya ada kejadian, mungkin ya nggak bakal kebahas. Karena aku emang fokus di awal itu, ngomel intinya kayak memang kayak monolog yang kayak Bintang Emon, kayak Bang Viko, kayak yang lain-lain gitu. Jadi kalau untuk yang kayak gitu, ngerasain ini apa ya, kayaknya kurang ini deh. Pengen ada aura stand up-nya, jadi dibikin kayak suasana stand up. Kalau kita ngomongin corona ya, maksudnya corona di Indonesia ini tuh apa ya, isu yang kompleks gitu, masalah kesehatan, politik, sosial. Ya, dirimu benar. Ngebahas sejauh apa? Apakah personal banget kayak petualangan Rin Hermana di tengah-tengah corona, nggak bisa kerja whatsoever, atau luas kayak ngomongin Indonesia, ngomongin negara lain mungkin? Kayak gimana itu nanti isinya? Isinya sebenarnya adalah yang pertama tadi, perjalananku tadi. Pengalaman, experience-ku seputar corona yang tadi itu. Tapi itu bakal juga menyangkut soal keluargaku di Padang yang bisa dibilang tidak terlalu peduli dengan corona ini, karena warga kampung ya, warga yang masih di pelosok-pelosok, masih di pinggir-pinggir kota. Jadi corona itu kayak tidak terlalu ini, dan bahkan cenderung memberikan solusi-solusi yang kadang tidak masuk akal gitu. Nah, itu yang kubahas, seputar itu yang kubahas. Dan aku juga nggak punya power untuk ke orang tua kayak, ini bahaya loh, ini kayak gitu, tapi ya. Aduh, lucu banget. Ini harus beli banget sih. Ini wajib beli banget sih. Pasti soalnya lucu kan, kayak aku tuh nggak punya pengalaman, kayak nggak punya keluarga yang istilahnya sekampung itu gitu, yang kayak masih kalau kalau misalnya flu harus pakai minyak apa, udah nggak kayak gitu di sini di tempatku. Udah nggak punya keluarga kayak gitu.
kalau Lucu ini nih banget sih. bocoran yang kemarin itu nih, solusi yang gak masuk akal dari keluargaku adalah corona itu bisa hilang karena sabun. Jadi solusinya adalah kenapa orang yang sakit corona itu nggak kita suruh kumur-kumur pakai sabun, minum sabun gitu. Itu yang Lucu itu banget. dari mulut dia loh. Jadi aku nggak bikin itu secara absurd, aku nggak bikin itu secara ini bakal jadi materi absurd. Enggak, itu emang hasil dari mulut keluarga aku. Jadi kayak ayolah gitu. Masa masa kita segini sih gitu. Masa kita harus kayak gini. Kumur-kumur pakai sabun tuh lucu banget. Aku Ya, baru dengerin aja. Aduh. karena kan ini corona tuh di tangan, kalau pakai sabun hilang. Nah, Mm-mm. logikanya seperti itu. Nah, itu yang membuatku kayak oh, Aduh lucu banget. kocak nih keluarnya gitu. Jadi seputar itu Mas Adit, seputar Berarti itu. ini ya nggak ngebahas kayak kebijakan pemerintah gitu, lebih ke apa ya, lebih merakyat aja gitu ngomonginnya ya. Itu Oh, sih. kalau aku bilang bisa mewakili personalku sebagai rakyat juga bisa. Karena aku juga bahas salah satunya itu adalah eh, keanehan kebijakan pemerintah Gubernur Padang yang mempersilahkan menyambut kedatangan wisatawan Cina waktu itu. Oh iya ya, ingat-ingat. Aku pernah baca. Oh di Padang itu ya. Itu di Padang itu yang membuat semua orang Padang jadi what Oh. the fuck, gitu kayak semua orang lagi stop nih, orang Cina siapapun yang datang ke negaranya di stop. Nah, kita Padang dengan besar hati menyambutnya. Lucu banget. Selamat datang Corona, selamat datang gitu kayak aduh pakai itu pembahasan. Jadi hal yang kayak gitu membuat aku tuh kayak ini harus harus dilepas nih biar enak nih aku nih, biar lega gitu. Karena takutnya udah nggak segitunya lagi sekarang. Karena Hmm. apa? Nggak seru lagi. Corona sekarang kayaknya pembahasan juga udah mulai turun kan, nggak seru lagi gitu. Dan nanti kalau misalnya corona udah beres, terus kita udah bisa open mic lagi, udah bisa komik-komik udah mulai beraksi lagi, materinya akan mirip-mirip gitu. Materinya tuh ya semuanya akan bahas corona gitu. Jadi emang sekarang tuh kita Iya balapan iya, sebenarnya. Kita tuh kayak benar. kita udah ngeklaim ini materiku udah ada nih kayak gini nih. Kalian nggak usah bikin kayak gini lagi. Iya. Biar ada ini ya, ada patokan kalau ini udah pernah dibahas, terus besok nggak usah dibahas. Iya lah. Kalau aku nggak tahu, mungkin komika juga punya perspektifnya sendiri kali dengan arahan komedinya gitu. Hmm. Tapi ya prediksiku juga bakal begitu sih. After corona ini mungkin bisa dibilang semua orang bakal bahas corona. Itu yang salah satu, mungkin itu salah satu juga buat ngedorong aku buat udah bikin sekarang aja, selagi bisa sekarang ada solusinya ya udah, kenapa enggak. Ini kita tuh sama-sama bahas corona ya, tapi bedanya punyaku sama punyamu adalah uh, aku memutuskan untuk tidak pakai tawa buatan, dirimu pakai. Ya saya Kenapa? pakai. Kenapa? Kenapa? Kalau ya itu tadi alasannya adalah pengen memberikan suasana stand up. Jadi aku tuh pengen memberikan suasana. Jadi kalau orang nonton itu ngerasa seolah-olah ini stand up sungguhan nih. Padahal walaupun orang nonton udah pasti ini palsu semua gitu kan. Nah, aku pengen munculin itu, pengen ada penonton yang bervariasi, ketawanya kayak gini, ada yang kayak gini juga. Terus tentu harus diisi dengan ketawa-ketawa gitu. Sound effect lah intinya, sound effect. Terus juga melihat momentum si ini ada tim dokumentasi sama ada crew manager dan operatornya. Intinya di sana aku pengen ngeliatin suasana stand up, kangennya nungguin stand up tuh kayak gini nih gitu. I Makanya see. pesanku untuk itu. Satu lagi, kenapa aku masukin ketawa? Karena untuk cari aman, Pak. Karena dengan kualitas materi yang tidak di open mic, yang kadang menurut kita lucu, ternyata pada hasilnya tidak selucu itu. Dengan ketawa Bajai Bajuri setidaknya dikit nggak apa-apa lah. Aku tuh awalnya udah siapin, men. Aku tuh udah siapin tawa buatan juga. Cuman ketika Ya, ngedit itu kayak nggak tega tuh nggak sih, kayak masa ini lucu sih anjing? Anjing masa lucu sih?
Iya. Taruh ya. Terus saya kata, udahlah nggak usah lah, nggak usah. Terus Iya. salah satu yang bikin bikin aku fix untuk nggak pakai adalah gara-gara nonton apa sih? Tahu Patriot Act nggak? Tahu. Punyanya Yang Hasan Hasan Minhaj. Minhaj. Nah, Ya. Hasan Minhaj kan juga bikin Patriot Act yang versi Corona kan, dan dia pakai green screen juga, dan dia nggak pakai tawa buatan. Jadi kayak udahlah, kayaknya Hasan Minhaj bisa, aku gini aja lah, udah, daripada Iya, aku iya, ngedit iya, ngerasa iya. bersalah kan, kayak anjing ini lucu nggak sih, kayak soalnya kayak Iya, ya iya. tadi masalahnya kan emang nggak di open mic kan Benar, karena benar, nggak benar. nggak ada open mic, jadi materi kita itu ya kegeeran kita aja, kayak ini lucu kok gitu loh. Iya, 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 iya. Makanya emang kepuasan sendiri. Itu yang di aku, yang digital download aku tuh kenapa aku bisa ketawa karena ya udahlah ini menurutku lucu, ya udah ini ketawa bagiku ya. Tapi mungkin kalau di penonton tuh kita ketawa, ya nggak apa-apa. Aduh. Hasan Minhaj juga bikin kayak gitu tuh, keren sih. Hmm. Lebih ini ya dia di rumah juga ya dia waktu bikin Patriot Act. Kayaknya sih di rumah itu, di apartemennya atau di mana gitu. Kayak pencahayaannya bagus, terus sederhana gitu loh. Ini nih. Hmm. Eh dirimu tadi kan kita ngomongin kayak produksinya tuh hampir sebulan berarti ya, kalau masalah editing ya. Ya, Syutingnya berapa sebulan hari? itu editing. Editing itu. Full editing. Syutingnya berapa hari? Apa? Syutingnya 1 hari. 1 hari full. 1 hari dikebut. 1 hari Di, itu saya kebut semua. Mulai dari, jadi untuk produksi syuting saya itu bagi 3 segmen. Segmen pertama yang main videonya, main video itu yang benar-benar dari awal mulai stand up yang salam sampai akhir penutup. Itu langsung satu aja, bikin satu dulu. Habis itu bikin video intro. Nah, awalnya dipakai oh. video intro itu, syuting video intro. Setelah itu baru penonton. Jadi waktu itu aku jadi juga syuting penonton. Penontonnya Anda sendiri juga? Tentu sekali saya, Wah, Pak. lucu banget bangsat. Aduh, lucu banget penontonnya diri sendiri. Harus, harus. Iya. Jadi Aku pikir, juga saya di BIT itu bilang kalau ya sekarang ini selain stand up saya juga merealisasikan stand up sendiri yang ditonton diri sendiri gitu. Saya juga jadi ya gitulah Pak. Maksudnya kayak pengen munculin suasana stand up aja gitu. ada ini nggak, ada momen nge-riffing diri sendiri nggak? Ada. Itu banget. Ada. Bangsat ngapain Aku itu? nggak tahu. Jadi itu semacam hiburan ya. Maksudku saat produksi aku tuh ngerasa kayak anjing aku nih merasa kehibur banget nih untuk diri sendiri dulu ya. Aku merasa kehibur, ketawa-tawa sendiri gitu. Senang gitu ngerjain ini tuh bukan suatu beban yang kayak harus kelar, ini harus bagus, ini harus ini. Enggak, aku tuh lebih produksi kayak, wah ini senang nih aku nih kayak gini. Ini lucu juga nih kalau kayak gini deh gitu. Jadi kepuasan diri sendiri, lebih kepuasan diri sendiri awalnya gitu yang waktu produksi. Begitu Satu editing yang anjing, aku ngapain lupa, aku bikin gini? iya anjing. Yang pas editing kayak gitu tuh, bener. Pas produksi semangat nih, wah gokil udah kebayang gitu. Pas editing nemu sulitnya, bangsat kenapa harus gitu tiba-tiba laptop loading sendiri. Aduh, tiba-tiba udah ngedit setengah, tiba-tiba aplikasi Adobe ku crash gitu. Ya Enggak, Allah, ulang ngulang lagi. lagi, bangsa. Iya, yang kayak gitu. Jadi memakan waktu sebulan itu sebenarnya nggak full ngedit juga aku. Biasanya aku disiplinin waktu 4 jam. Per Sehari hari. udah 4 jam. Iya, per hari udah 4 jam. Kalau nggak bisa 2 jam cukup. Tapi jaraknya beda-beda tuh. Ada yang 1 hari 4 jam. Besok enggak nih. Besok 2 jam. Besok enggak lagi nih. Sampai besok ini. Jadi aku nggak tahu persis durasi ngeditnya berapa. Cuman itu sekitar sebulan ada nunggu dari nol sampai jadinya. Terus kira-kira nih kalau misalnya ada teman-teman komika lain yang pengen bikin kayak gini juga, menurutmu Ya. apa yang perlu disiapin? Kalau untuk yang kayak gini, jujur selain materi ya yang harus disiapin, itu adalah perlengkapan alat syuting. Itu jujur aja tuh.
Ah, mungkin kalau misalnya kita bikin stand up itu yang lebih banyak lah, kita mikirin soal materi juga, ntar penjualan tiket ini, terus ya, promosi itu di luar, itu disingkirin dulu, karena yang terpenting saat bikin stand up yang kayak gini itu adalah materi, terus alat-alat. Sebaiknya alat-alat ini bukan bagus sih, cukup untuk mencapai Memadai. ekspektasimu, itu aja. Ya, karena kalau ekspektasi tinggi tentu butuh alat yang lebih tinggi dong, lebih ini dong. Kalau misalnya ekspektasi mau bikin yang kayak gini, ya udah nggak apa-apa, itu dulu aja gitu. Terus juga intinya adalah bersabar saat editing. Aku di pertengahan aku tuh udah nyerah loh. Di pertengahan itu kayak ini pede nggak sih, ini jadi YouTube aja lah gitu. Ngapain jadi ngapain harus dijual. YouTube aja, YouTube. Tengah itu ku kasih preview ke teman-teman. Ini hasil yang kemarin nih gimana, tapi belum jadi gitu. Bari tuh kenceng banget tuh Bang Bari tuh. Udah dijual aja nih, jual aja Rin gitu. Oh, jual ya. Kalau dijual kira-kira ada yang udah jual aja, bisa jual ya. Ayo udah, bangkit lagi nih semangat untuk nyelesain yang terakhir gitu. Kalau nggak diajak ngobrol mungkin aku nyerah, Pak. Aku udah YouTube aja gitu. Aku nggak tahu bakal kelar kapan gitu. Apa sih? Tadi kan waktu kita WhatsApp, dirimu sempat cerita kalau beberapa alatnya tuh minjem, ya kan? Ceritain dong, Ya. ceritain itu Ya. sebenarnya syutingnya di mana, alatnya minjem siapa? Jadi sebelum mulai, setelah materi jadi, aku tuh mikirin ini bakal kayak gimana dulu. Nah, dari situ muncul ide, aku pengen munculin suasana stand up gitu. Berarti apa nih yang harus kubutuhan nih? Di stand up itu ada penonton, suasana gedung, dalam ruangan, terus ada tirai, terus ada operatornya, ada crew manager, ada dokumentasi, tim dokumentasinya gitu. Nah itu semua, aduh, gambarku masih ada nggak ya? Boleh ku ambil gambar bentar nggak? Kayaknya masih Ambil ada deh. sudah. Ambil. Ini adalah berkas-berkasnya. Ih, bagus banget. Kelihatan nggak? Gokil, Jadi, kelihatan. nah, ini adalah posisi venue. Ya, jadi pantai. Oke, bagus. Jadi, Keren. aku ngegambarin dulu. Nanti aku pengen itu bikinnya kayak gimana? Kayak gini. Masih kasar dulu. Ada yang stand up, ada penonton, ada tim, ada kru, ada penonton. Nah, setelah itu, ini setelah materi udah ada ya, mau tahap produksi. Nah, aku bikin ini nih, karakter. Ini yang stand up, ini yang tim kru, manajer studio, ini yang produser gitu. Terus ini yang jadi operator kamera. Terus aku udah mikirin semua. Maksudnya dipersiapin semua. Kenapa digambar? Karena biar gampang soal wardrobe-nya gitu. Kira-kira look-nya seperti apa nih kira-kira gitu. Karena nggak mungkin kalau ditulis kan aku tuh orangnya lupaan. Jadi kalau ditulis kru, kebayang nih di otak nih kru kayak gitu. Terus pas produksi bingung, pakai apa ya? Bajunya kayak gimana ya? Ininya kayak apa ya gitu. Karena mau bikin semuanya kan. Dan semuanya itu diri sendiri kan? Iya. Anjing, ini lucu banget sih, tai. Tolol sih lebih tepatnya tolol. Tolol lebih tepatnya. Nah, ini. Ini adalah susunan penonton. Anjing, ada yang cewek bangsa. Ada. Ada yang cewek. Bakal ada yang cewek. Aduh, lucu banget. Nah, kayak gitu. Jadi aku udah nyiapin, aku gambar dulu. Dari gambar itu, storyboard-nya hilang nih kayaknya. Nggak nemu. Storyboard itu gambaran-gambaran kira-kira pengambilan gambarnya kayak gimana gitu. Nah, itu aku nonton dulu tuh stand up. Stand up itu kan pengambilan gambarnya kadang ada yang segini, ada yang close up, ada yang lebar, ada itu. Aku ngambil 3 deh gitu. Jangan terlalu banyak juga, kamera cuma 2, gimana cara memvariasikan. Nah, itu mikir struktur gambar ini
Habis itu setelah ini kelar, baru mikirin wardrobe. Karena bajuku nggak cukup banyak untuk mewakili penonton-penonton itu. Jadi ya pinjam lagi. Jadi ke teman-teman saya kalau yang cewek pinjam jilbab dong, pinjam ini dong gitu. Untuk apa? Agak susah sih jelasinnya waktu itu ya karena mau bikin simpelnya bikin konten, udah gitu aja baru dipinjemin. Karena kalau aku nggak tahu, ntar aku dibilang apa aneh atau apa gitu pinjam jilbab orang. Itu dari pribadi dulu, dari persiapan pribadi. Setelah itu baru masuk ke alat yang dibutuhkan untuk syuting, yaitu kamera. Aku tuh alhamdulillah masih punya kamera satu. Cuman ya kamera ini yang nggak tahan lama gitu, 30 menit mati. Ah, iya. DSLR ya? Bukan, mirrorless lama. Jadi 30 Oh. menit mati, dia panas dia. Terus kebetulan waktu itu juga ngomong sama Bang Bari, pinjam kamera, alat tripod sekalian. Dan awalnya aku tuh juga rencananya nggak pakai green screen karena nggak tahu ini green screen dapatnya dari mana. Nyari di pasar juga bingung, aku nggak tahu karena nggak pernah ke pasar sini juga sih dan nggak tahu jual kain kayak gitu gimana. Pesan dulu online udah nggak keburu takutnya. Terus ya udah belum, nggak usah pakai green screen, nanti diakalin aja ya pakai background putih biar gampang di cropnya gitu. Nah, kebetulan di Comika, di kantor, itu ada green screen. Nah, itu tuh yang bikin, wah, langsung green screen aja. Kalau ada green screen. Langsung Mantap. pinjam juga tuh sama kantor. Pinjam green screen dan pinjam studio. Studio untuk bikin podcast Comika itu, untuk bikin konten. Bikin konten. Awalnya bilang bikin konten dulu gitu. Terus, habis itu, permasalahan utamanya kan sebenarnya di audio. Selain gambar, audio harus mendukung juga. Kalau misalnya gambar aja, audio. Menurutku yang paling penting itu adalah audio. Karena ada audio kita masih bisa menikmati gitu. Walaupun gambarnya mungkin berapa piksel atau apa. Asal audionya jernih, kadang podcast juga bagus kan sekarang di dunia podcast. Nah, audio itu awalnya aku pakai clip on biasa. Ada clip on syuting gitu. Cuman kan takutnya nggak bisa, cuman nggak proper aja gitu. Ada takutnya mati tiba-tiba atau apa, monitornya juga susah. Nah, kebetulan Bang Awe waktu itu ada alat, apa nih namanya, Zoom ya? Iya. Nah, alat itu pun dari teman kantor juga, Denis namanya. Pinjam alat Bang Awe aja tuh yang ini ada, biar kualitas audionya lebih bagus gitu. Oh ya udah, pinjam gitu. Pinjam dipinjemin Bang Awe, buat apa? Gitu. Mau bikin konten buat stand up gitu. Oh, lu mau bikin kayak edit MKM ya? Ya gitu, kayak gitulah. Gitu. Oh iya gitu. Dipinjemin tuh alat. Cuman kan kalau Mas Adit kan yang langsung pegang kan ya? Yang gede itu kan. Nah, awalnya Bang Awe juga nyaranin kayak gitu tuh. Jadi ditutup kayak gini kan ya. Ditutup. Terus dari sini audionya kan. Awalnya Bang Awe juga bilang gitu tuh. Tapi balik lagi, karena tiba-tiba di kantor ada properti mic yang bisa dipakai, ya kenapa nggak dimanfaatin aja gitu. Sekalian nih pinjam mic gitu untuk produksi, cocok-cocokin dan aman nih, audio gimana, aman, kamera aman, udah langsung tuh produksi. Jadi ini ya, ketolong banyak orang ya. Ketolong banyak orang, walaupun ntar hasilnya cuma aku sendiri, tapi ini bukan produksi sendiri, emang sendiri, tapi banyak banget orang yang membantu gitu. Mas Adit sendiri gimana yang itu? Oh, kalau aku tuh gini, karena apa ya? Aku tuh dapat ide ini sebenarnya dari temen aku, namanya Anjas Maradita, dia YouTuber. Kalau tahu, kalau pernah. Jadi dia tuh awalnya bikin konten apa stand up comedy green screen duluan dia itu. Tapi via karena kan dia YouTuber editing gitu, kayak ngajarin orang gimana cara ngediting gitu. Terus dia ngasih contoh green screen stand up, terus dia minta tolong aku buat nulisin materinya gitu. Nah dari situ aku mikir, ya anjing ini bagus banget, daripada cuma semenit kenapa nggak sejam aja sekalian gitu kan. Nah akhirnya aku bikin gitu. Nah cuman aku sadar kalau itu tuh ide brilian banget. Kalau aku bikin terus pamer ke orang, ditiru nanti.
aku nggak bisa jadi yang pertama gitu kan. Akhirnya kayak aku itu beneran produksi diam-diam gitu, kayak aku nggak ngomong sama siapapun, aku kombut sama orang pun juga nggak ngomong kalau buat ini gitu. Jadi kayak Oh, iya, 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 iya. jadi akhirnya ya beli kain sendiri di pasar, terus ngerekam sendiri pakai tripod, kayak kamera tripod, terus beli mic sendiri. Jadi ya udah ini produk yang bikin-bikin sendiri, terus tiba-tiba aja aku pamer ke komunitas, hai teman-teman aku punya ini loh gitu. Iya, 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 Kayaknya yang iya, iya, iya. kayaknya orang orang Comika pertama yang tahu itu si ini dulu, si Firda. Oh, Firda. Iya, Nah, iya, iya. Firda dulu yang tahu kayak aku bilang sama Firda, Fir kalau misalnya aku punya kayak gini bisa dijual nggak sih ke Comika? Terus Firda bilang kayaknya masih bisa deh. Ya udah gitu. Ada baru akhirnya setelah Firda Hmm. bilang oke, aku baru produksi udah. Oh, Setelah jadi itu baru aku ngomong ke Bang Bahri, Bang aku punya kayak gini gitu. Udah. oh, jadi udah dibikin dulu maksudnya di awalnya. Mm-mm. Udah bikin kayak Oh. berapa menit ya? Kayak 6 menit gitu buat test screen gitu. Hmm, 6 menit test screen, terus kayak aku tunjukin ke orang-orang ini bisa nggak sih? Oh, bisa. Ya udah aku produksi lagi yang sejam gitu. Oh, dan itu dilakukan sendiri, maksudnya nggak ada yang Sendiri, bantu. rekam sendiri, Ah, ngedit sendiri. Karena itu tadi sih, ekstrim, karena ekstrim. karena apa ya, aku takut ditiru orang gitu, soalnya aku tahu itu tuh kalau misalnya diniatin apa ya, diniatin terus kayak dikerjain rame-rame sebenarnya cepet jadinya. Jadi Iya, iya, daripada iya, iya. aku udah nggak terkenal amat ya kan, terus mau jualan nggak tahu ini lucu atau enggak gitu, ya Iya, iya, minimal iya, iya. minimal aku jadi yang pertama gitu lah, gitu niatnya Iya, di iya. situ. Keren, 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 keren. Nah itu. Tapi Tapi apa apa. gokil juga ya, maksudnya produksi sendiri. Aku pun kalau misalnya produksi sendiri itu pasti bingung juga gitu. Kan harus tripod apa kamera terus dipantau juga. Kadang tiba-tiba mati sendiri atau apa, nggak fokus atau apa gitu. Kalau ada teman-teman yang apa tahu audio didengar di monitor ini kayaknya terlalu pelan atau apa gitu. Nah, lebih kayak gitu sih bantuannya. Nah, kalau aku karena emang syuting seharian kan, terus kalau dirimu kan tadi 3 kali syuting kan. Kalau aku tuh materi Hmm. 1 jam, ku potong jadi 8. Jadi 8 kali ngambil gambar gitu, terus kayak jadi tiap tiap 8 kali terus dicek ini udah bagus atau belum gitu. Tapi kita Oh, iya. mari kita sepakati bersama kalau apa yang kita lakukan ini, apa yang kita berdua lakukan ini adalah salah satu ide yang cukup cukup menarik dan bisa jadi solusi, ya nggak sih? Ya, ya, ini setuju banget. Aku setuju banget kalau ini bakal jadi salah satu solusi, bukan alternatif lagi. Ini udah solusi kalau misalnya pengen bikin stand up. Ini bilangnya spesial atau apa ya? Ya, stand up show. Stand up Aku show. juga nggak tahu. Waktu awal ngirim ke Comika, bingung nggak sih ini disebut apa Iya, gitu? aku juga nggak tahu. Makanya aku bilangnya kayak apa ya? Aku juga nggak ngasih label apa-apa. Cuman stand up show, green screen gitu. Ya, Bahkan ya, di salah ya. satu materinya adalah aku ngasih tahu kenapa namanya harapan palsu. Ya karena ini palsu, ini nggak ada penonton Iya, ini gitu. Eh, iya, iya, iya. kan dirimu di Jakarta nih, terus kayak bergaul dengan banyak komik gitu. Ketika udah ada 2 komik yang bikin kayak gini, apakah akan ada komik-komik lain yang bikin kayak gini? Setahu dirimu. Oh, sejauh ini belum tahu, karena nggak tahu juga ya, mungkin ada kepikiran tapi belum diproduksi, atau mungkin sepertinya udah ada yang produksi tapi belum diluncurkan. Ini nggak tahu Hmm. nih kita nih. Hmm. Kalau aku sih ngelihatnya kayaknya pasti pasti ada muncul ide penasaran atau kayaknya bikin kayak gini asik juga nih gitu kan. Pertama kita nggak mikirin biaya sewa gedung, takut tiba-tiba tiket nggak laku, tiba-tiba. Bener, bener, Tapi bener. resikonya memang di ini dong di materi. Materi kan sebenarnya juga bisa dikombutin sih. Walaupun nggak di open mic ya. Tapi kombut secara massal gitu kayaknya udah
salah satu cara terbaik lah gitu untuk bilang materi. Kayaknya belum ada. Tapi aku sih optimis bakal muncul banyak kawan-kawan komika yang juga bakal bikin kayak gini. Bikin kayak gini lagi itu bisa iya, bisa enggak. Bisa iya kalau misalnya memang kita akan hidup seperti ini terus-terusan. Kita akan hidup di era digital yang bahkan kita sendiri belum siap dengan era tersebut. Yang mana kita harus ya kayak gini, nggak ada stand up, monitor semua, dan aku sih nggak pengen kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya udah harus seperti itu ya sepertinya bakal bikin dengan cara seperti ini lagi. Atau aku bikin yang kayak gini dalam konsep komedi yang berbeda aja gitu. Bukan stand up lagi kayaknya. Dan Karena emang masanya sekarang, kayaknya kalau misalnya ada komika lain yang mau bikin kayak gini juga, selain adu materi, akan juga adu konsep loh. Maksudnya kan kalau dari aku aja, aku cuma stand up biasa, terus muncul dirimu udah ada sketsa, ditonton diri sendiri, nge-review diri sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada hal baru lagi, ada ginian lagi, I think it's gonna be something more creative than us gitu, bakalan lebih so wild, lebih aneh lagi gitu. Benar. Siapa tahu kan kayak kemarin ada Dewa Komedi, Rispo mandi gitu, mandi green screen belum ada mandi green screen. Iya, tiba-tiba vlogging di laut gitu kan, dia stand up tengah laut atau apa gitu. Bakal muncul sih. Ide-ide yang kayak gitu pasti bakal muncul, bakal banyak. Nah, itu yang ku bilang, pasti kayaknya bakal ada orang yang komika yang bikin sesuatu dengan kemasan digital yang kayak gini. Karena selama ini kan stand up emang live, emang langsung gitu. Nah, komedi yang berbentuk digital gini sebenarnya kan apa ya? Gimana cara jelasin? Digital ini kan udah lama ya, kayak di YouTube udah semuanya dari YouTube, apalagi efek-efek green screen yang kayak gitu. Cuman yang memang dalam konsep terkunci dalam kata stand up komedi kayaknya akan lebih luas lagi nantinya gitu. Jadi aku seneng sih, maksudnya akhirnya ada yang menemani untuk bikin kayak gini gitu loh. Yeah. Kayak aku tuh waktu pertama kali bikin kayak anjing aku ngapain sih ini aneh bangsat. Ngapain sih apa sih anjing, terus kayak nggak apa-apa mas, itu membuka aku loh, itu membuka, justru aku terima kasih nih buat Mas Adit nih yang udah tiba-tiba ada ide masuk, bikin seperti ini solusinya gitu. Tadi siang aku lihat postingan Comika tuh kayak happy, yes ada yang bikin lagi, aku tidak perlu malu. Iya, mas, kalau aku sebenarnya adalah orang yang nggak mau kalah dengan corona, intinya kayak gitu sih. Bahkan di digital itu aku bilang kenapa aku bikin ini ya alasannya karena aku nggak mau kalah dengan corona gitu. Kalau misalnya corona menghambat aktivitasku untuk berkarya, kayaknya nih corona anjing kurang ajar banget nih gitu. Untuk personal yang kayak gini aja masa aku ditahan gitu. Nah ini cari akal gimana caranya dan nemulah yang stand up digital tadi ya, kalau nyebutnya digital atau apa gitu namanya gitu. Perlawanan aku setuju bilang perlawanan, dimana kita stand up komedian susah open mic, job atau apa, pilkada jalan terus. Iya. Kita untuk hidup loh ini, untuk berkarya untuk hidup loh ini loh, tapi ya gitulah. Iya, mungkin ini ya. Aku nggak tahu corona ini seperti apa, dampaknya seperti apa, besar kecilnya seperti apa. Tapi kayaknya kalau aku mati karena corona dan belum menghasilkan apa-apa saat corona, kayaknya kesel deh gitu. Kesel nggak sih? Tiba-tiba kita corona, kita COVID gitu. Ya anjing COVID gitu. Terus diagnosa, kayaknya bakal meninggal karena COVID gitu. Anjing selama COVID, oh gitu gue bikin apa gitu aja gitu kayaknya gitu. Bukan berarti karena sekarang aku udah bikin karya aku mau kena COVID ya, bukan itu ya. Bukan itu poinnya ya. Jangan ngarah ke sana. Intinya kayak gitu sih. Pengen punya sesuatu di saat pandemi ini. Karena
ini egois sih, tapi aku ngerasa menang dari corona. Itu aja sih. Aku merasa menang dari corona. Seolah-olah corona ini jahat nih. Tahun ini lu nggak bisa bikin show. Aku nggak tahu digital gue bakal lulus. Mantap Gitu. sekali. Itu poin yang bagus sih, poin yang menyenangkan untuk didengar. Maksudnya dan bahkan mungkin nggak cuma buat komika aja gitu, buat semua pekerja seni, bahkan buat semua pekerja, buat siapapun, jangan sampai kalian mati secara mental gitu. Jangan mau kalah sama corona, walaupun coronanya ada, tetap eksis gitu, tetap melakukan sesuatu, tetap berguna buat orang lain lah gitu. Keren banget sih. Intinya bukan fokus sama coronanya aja, fokus untuk cari celah nih gimana corona ini kita bisa lewat nih gitu. Bukan fokus ke coronanya gitu. Aku juga udah males mas sebenarnya mas bahas corona gitu. Makanya dihabisin di ini ya, di digital download ya. Aku juga nggak tahu namanya apa. Iya. Aduh lucu banget. Mete, ngomel-ngomel. Nah itu, ngomel-ngomel. Rilisnya kapan rilis? Rilisnya tanggal 20 Oktober. Oh, berarti akhir Oktober ya? Akhir Oktober saya. Oke, berarti teman-teman bisa beli Mete mulai tanggal 20 Oktober di comika.id. Seharga 75.000 saja. Mantap. Ingat ya teman-teman ya, itu sudah murah loh. Mengingat stresnya ngeditnya kayak gimana. Udah mau mati bangsa. Maksudku semoga kawan-kawan yang nonton itu merasakan kayak oh ini perjuangan bikin yang kayak gini nih gitu. Maksudnya kayak ya ternyata ngedit itu sakit hati ya gitu kayak apa gitu. Ya semoga intinya lebih dari itu, semoga terhibur lah dengan video Mete. Jauh dari alasan lain, intinya semoga terhibur. Mantap.